Iya. Iya Pada kan? jatuh jadi tour leader umrohnya. Tour Apakah leader dia umroh. mampu apa enggak jadi tour leader? Bener. Atau mungkin emang banyak travel nipu juga yang Cara membedakannya gimana? Iya, Sat? Dia nipu apa nggak nipu, Sat? untuk memilih travel yang oke gitu, Sat. Iya, Masya Allah. Ada kuratornya nggak sih? Atau orang yang pergi ke tanah suci, maka keburukannya akan dibalas. Iya, tapi keburukan yang dimaksud adalah Apakah saya harus soleh dulu gitu kan? Apa nunggu tua dulu tuh yang nunggu umroh? tua dulu? Masih muda, masih pengen Iya. healing, senang-senang. Nah, terus apakah memang jualan kurma gimana? Jualan kurma boleh gak sih? ya jual kurma. Kurma boleh. aja. Aman. Iya, asal jangan sama foto pohonnya kan. Jangan pohon berat. Soalnya kurmanya yang bagus tuh Castle Farm sih. Ada orang yang beneran dia bawa jamaah tuh beneran celah-celah duitnya diperas sampai kayak kita ke sumur yang ini Iya, yang nabi ini bener. terus dia scam padahal gitu loh, dia nipu. Iya makanya. Iya kan? Iya makanya tadi Pasti overclaim. bisa bu kita masuk raudhah. Tiba-tiba enggak. Iya, Iya kan overclaim orang tadi kan. kecewanya kayak apaan tuh di makanya kita pernah ada bahasan nih sih ya pada saat umroh pertama tuh pasti beda. Umroh pertama tuh pasti Momen beda. paling indah tuh, Sat, bisa. Momen paling indah tuh ibaratnya lihat Ka'bah nangis apa segala macam gitu kan. Pada saat umroh kedua ketiga akhirnya kita bikin konten sama Satali waktu itu ya, nanya sama Satali ya. Kok terasa hambar Satali gitu. Kok kayak makanya ada beberapa yang apa ya? Ikhwan lah yang kita dengar gitu teman-teman gitu. Dia sengaja gitu Sat. Kayak umroh kayak setahun 3 kali atau 2 kali aja lah. Nah, kalau keseringan nanti takutnya jadi nggak kangen gitu, Sat. Menjaga sensitivitas katanya, Sat. Iya. Atau kayak gimana, Sat? Sat kan hampir tiap bulan Ya, Sat, seminggu Sat. 2 kali kan itu. Nggak, kayak nggak punya keluarga dong. Iya. Nggak punya keluarga di sana apa? Gimana, Sat, untuk menjaga biar nangis lagi apa lagi gitu, Sat? Ya sebenarnya tanda bahwa kita mendapatkan kehusyuan atau mendapatkan kebaikan dari keberangkatan umroh itu nggak mesti dengan nangis. Harus nangis enggak Enggak, itu teh. mesti. Tapi yang penting adalah gimana kita bisa maksimalin ibadahnya dan kita betul-betul dapat ganjaran terbaik dari ibadah yang kita lakukan gitu kan, dan dapat dampak baik. Dampaknya setelah itu, Sat. Iya gitu loh. Jadi after effect dari berangkat umrohnya apa? Nah itu yang kita pertanyakan justru. Nah cuma kalau misalnya masalah nggak deg-degan lagi, kayaknya enggak sih. Kalau orang ngerasanya selalu deg-degan sih, nggak ada kayak jadi hambar gitu, nggak ada. Tadi lagi-lagi kita harus ngelihatnya ini sebagai perjalanan yang ibadah, kemudian ibadah ini harus dihadirkan dengan ketundukan, kehusyuan. Makanya juga sering tuh Ana juga bilang ke jamaah umroh, kalau umroh itu jangan ini kan umroh ibadah yang panjang ya. Jangan ngerasa pengen cepat mulai cepat selesai. Apalagi kan baru landing capek, pengennya cepat mulai cepat selesai. Iya, benar. Dirasain makanya tadi ketika dengar ada yang Cepet open just tip langsung, Sat, sana. Asli. Sama ini apa? Badal umroh. Oh, tahan dulu. Iya. Nah makanya maksudnya kita tuh nikmatin setiap stepnya gitu kan. Dengan tadi misalnya banyak munajat dan lain sebagainya. Dan itu beneran menghadirkan hati kita dalam perjalanan ibadahnya. Dalam setiap rangkaian ibadahnya tuh dihadirkan kehusyuan. Nah gak bisa kayak perasaannya tuh kayak oh ini karena udah pernah jadi biasa gitu. Enggak. Itu berarti masih ada problem di hati sebelum berangkatnya. Oh, berat. Makanya banyak dari travel tuh harusnya manasik jangan cuma ngomongin teknis ya. Iya. Nah iya. Dan harus tahu audiensnya gitu sih. Maksudnya dia udah umur keberapa? Atau memang udah jadi template gitu untuk mempersiapkan hati untuk biar nggak sombong, lurusin niat. Karena kalau teknis kan banyak tuh sekarang influencer fashion juga cara umroh biar nggak pakai ihram biar nggak Ini harus pengen nggak kelepas. biar nggak kelepas apa segala macam itu kan ya di konten cukup gitu kan. Kalau di manasik harusnya memang harus bener-bener manasik gitu Sat. Kalau dulu mungkin tanya sedikit Sat, tentang manasiknya Rasul tuh ngomongin teknis juga Sat, apa ngomongin nggak tahu Sat, ada nggak sih dulu? Masya Allah. Nggak tahu. Ngomongin teknis gitu. Iya maksudnya Nanti kita ya. get segini, belum ada get waktu itu juga. Maksudnya pakai ihramnya gitu pasti ada Sat. Pakai ihramnya kayak gini. Ihram ala Nabi Muhammad SAW. Nggak maksudnya apa sih yang diomongin? Iya. Apa sih yang diomongin gitu? Iya, tapi kan gini, ibadah haji itu emang udah ada dari Haji ya? sebelum ibadah haji udah ada dari sebelum Nabi. Artinya Ka'bah itu udah dari kakek
kesekiannya Nabi Muhammad emang udah ngehandle tuh haji dan lain sebagainya. Cuma kan makin kesini dikotorin sama perilaku jahiliyah dengan improvisasinya mereka, kesyirikan dengan tawaf malah nggak pakai pakaian kalau di era jahiliyah dan lain sebagainya. Nah itu kan diimprove pelan-pelan oleh syariat Islam dengan atau syariat yang dibawa oleh Rasul ya dengan hal-hal yang memang beradab dan lain sebagainya itu. Jadi nggak dari A ke Z Nabi langsung jelasin nggak, tapi kan step by stepnya tadi di secara based on apa yang sahabat lihat aja gitu. Nah kalau misalnya ngomonginnya gimana perasaannya itu kan dibangun tadi dengan gimana Nabi ngajarin akidah ke para sahabat, gimana Nabi mengajarkan keturunan kepada para sahabat, sehingga ketika para sahabat tuh berangkat umroh ataupun berhaji tuh udah lain, udah strong banget ya, iya, kokoh banget tuh bahasanya kalau sekarang tuh. Iya, dan memang haji dan umroh itu kan sebenarnya terutama umrah ya. Kalau haji sih mungkin rangkaiannya lebih panjang lagi, tapi kalau umrah kan sebenarnya emang simple. Iya, simple. Nah, yang berat tuh justru memang di nge-manage si feeling kita saat ngejalanin rangkaian itu. Benar, sama bayarnya untuk berat Nah, kalau misalnya bisa dikasih PR buat teman kita mungkin yang mau berangkat minggu depan. Iya. Supaya dia benar-benar ketika lagi berangkat, mungkin dia udah kesekian kali dan sebelum umrohnya itu, umroh yang sebelum-sebelumnya itu rasa syahdunya itu udah flat gitu, Sat. Nah, hal yang harus teman kita ini lakukan dulu tuh apa, Sat? Untuk bisa lagi ngedalamin lagi, nge-syahduin lagi. Apa aja harus dilakuin Sat, sebelum berangkat, mengkondisikan hatinya itu, Sat? Iya, pertama yang pastinya dia harus ngerasa bahwa kalau perlu dia buka berita tuh sebanyak-banyaknya untuk bisa bersyukur. Ada banyak orang yang sangat pengen tapi qadarullah belum dikasih untuk bisa berangkat. Banyak, coba lihat berita, coba buka kabar, coba dengar orang sekitar deh, gitu kan. Dan itu fitrah kan, fitrah manusia. Makanya dikatakan dalam ayat kan faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Di antara doanya Nabi Ibrahim adalah jadikanlah jiwa-jiwa sebagian minan nas, sebagian dari manusia itu condong ke kota ini nih, ke kota Makkah ini, ke tempat Baitullah ini kan gitu ya. Katanya seandainya itu tidak ada kata min di situ, seandainya nggak ada kata sebagian manusia, itu Allah akan jadikan hatta orang Yahudi Nasoro itu condong. Jadi udah fitrah kita tuh condong, fitrah kita udah condong. Makanya kita kalau ada saudara kita yang tetangga kita dengar dia umroh, itu tuh rasanya ada dek kayak, iya kapan ya? Iya. Nah kita tuh harus tahu kalau kita Allah takdirkan bisa berkali-kali dan Allah mudahkan untuk bisa berkali-kali secara kesempatan, secara kemampuan fisik, secara kemampuan finansial juga. Itu perpaduan itu ada. Karena ada orang yang ada duitnya nggak ada kesempatannya. Betul. Ada orang yang ada duit ada kesempatan nggak ada kesehatannya. Betul. Gitu ya. Lagi qadarullah lumpuh atau gimana kan ada gitu. Nah sehingga kita tuh harus ngelihat betapa banyak orang yang nggak bisa kepanggil atau belum kepanggil yang belum seberuntung kita sehingga kita bisa dipanggil. Itu rasa syukur yang besar dulu, itu minimal kita sadar itu. Dan semakin antum renungin perjalanan itu ya, dalam perjalanan umroh, makin kita mengkerdilkan diri tuh, itu makin kerasa tuh feel-nya. Tapi makin kita ninggi, biasanya tuh juga banyak problem di perjalanan. Kita ninggi, kita ngerasa ini semua atas. Pernah ada cerita langsung saat orang yang ninggi di sana, sombong di sana, akhirnya Allah kasih kesulitan ganjaran langsung. Jangan cerita langsung orang. Ana pribadi, ketika Ana misalnya berangkat sama travel yang Ana ngerasa travel ini paten dan ada kepatenan itu perjalanannya akan baik-baik saja, itu rata-rata berantakan. Oh iya. Iya, makanya sekarang Ana sering ngejaga, harus insecure gitu, harus kayak ya Allah. Ya, tolong gitu. Kita lupa sedikit kayak, ini paten nih travel. Bintang 5 nih. Pelayanan ajib nih, reputasi ajib. Itu berantakan perjalanan. Jadi dan berantakannya bukan di tangan kemampuan travel saatnya. Iya. Kayak kita tuh kadang kita ngerasa, ini udah yang paling paten. Hatta yang nyambut enteran Raja Salman, kalau Allah takdirkan ada problem. Iya, keren jatuh. Kemarin gitu. Jadi kadang itu yang penting kita manage gimana kita punya rasa syukur sehingga kita tuh tahu kalau ini tuh sesuatu yang spesial. Kelihatan spesial dari betapa banyak orang yang pengen, sementara Allah takdirkan kita, Allah mampukan terus. Gitu. Yang kedua tadi si memang penghambaan, bagaimana kita merendahkan diri, bagaimana ketawakalan kita itu penting banget. Terus sama ya ingat dosa aja sih, ingat dosa terus, karena kita pasti nggak mungkin lepas dari dosa, dan itu momen ampunan yang paling terbaik gitu, yang bisa kita punya, yang bisa kita punya. Jadi momen itu yang harus kita manfaatin banget.
Kalau itu dijaga terus sih, bismillah ya. Mudah-mudahan masih bisa hadirnya hati gitu, masih bisa jaga kekhusyuan. Memang beratnya jaga kekhusyuan di umroh ini kan, umroh tuh rangkaiannya nggak kayak sholat yang kalau sholat udah takbir urusan semua nggak boleh. Kalau umroh kan masih kita masih bisa ngobrol masih. Nah itu karena emang kita harus selfie, live IG, video call keluarga. Ya nggak, tapi itu yang justru kita harus ngejaga untuk ini jangan sampai ganggu, kita jaga. Nah itu yang berat memang. Nah tapi datang dari tadi perasaan tadi, penghambaan kepada Allahnya dikuatin, rasa syukurnya dikuatin, beneran deh. Kita tuh makin tahu betapa banyak orang yang pengen ada di posisi berangkat sering-sering, kita makin bersyukur kan gitu. Tambah lagi orang yang pengen berangkat tapi dia masih ragu-ragu, salah satunya belakangan banyak banget Set. Khususnya di bulan akhir tahun kemarin, jamaah terlantar di bus, nggak dapat hotel segala macam. Itu yang menyebabkan jadi persepsi bahwa ini travelnya nipu, travelnya bermasalah. Tadinya udah pertimbangan dia nggak umroh karena hal yang mungkin secara finansial, tapi ini mungkin ada banyak orang punya kemampuan finansial, fisik, dan waktu, tapi dia udah skeptis sama travel umroh. Udah banyak penipu nih, mendingan daripada gue umroh, duitnya gue investasiin aja deh gitu. Apalagi Erwan anak kripto banget, diinvestasiin. Kripto gimana? Enggak maksudnya gimana? Jadinya orang skeptis sama umroh karena banyak berita-berita miring kayak kemarin. Mungkin kalau kita tahu ada cerita di balik itu yang audiens nggak tahu kenapa bisa bermasalah gitu. Belum tentu si traveler nipu gitu. Atau mungkin emang banyak travel nipu juga yang butuh cara membedakannya gimana Sat? Dia nipu apa nggak nipu Sat? Untuk memilih travel yang oke gitu Sat. Iya, Masya Allah. Ada kuratornya nggak sih Sat? Masya Allah. Masuk banget. Luar biasa. Luar biasa. Pertama gini, Anda kasih tahu satu fakta bahwa umroh itu gratis. Ya kan? Umroh gratis kan? Nggak berbayar umroh tuh. Bebas aja. Gratis aja. Gratis kalau ente tinggal depan Ka'bah. Iya, kalau kita nggak tinggal depan Ka'bah, kita butuh untuk sampai sana, nyaman dan tinggal di sana, baru kita bisa bolak-balik tuh ke Masjidil Haram untuk ibadah dan menunaikan rangkaian ibadah umrohnya. Dan secara teknis emang sekarang nggak ada orang yang tinggal depan Ka'bah gitu. Hatta imam Masjidil Haram tinggalnya di luar kan gitu. Nah, cuma umroh tuh gratis. Nah, travel umroh itu bukan jualan umroh nih. Ini harus dilurusin dulu. Travel umroh bukan jualan umroh. Travel umroh jualan jasa ngeberangkatin orang yang mau ke Tanah Suci buat umroh. Jasanya itu adalah dia berangkat pakai pesawat AP, kemudian diurusin hotelnya AP. Nah, dalam pengurusan ini kadang-kadang ada travel yang bisa jadi nggak amanah. Bisa jadi nggak amanah. Atau mereka korban dari provider yang kurang amanah. Jadi kan runutannya juga kadang-kadang traveling nggak. Ada travel yang mungkin direct ke pihak maskapai atau hotelnya direct ada. Ada yang pakai provider, pakai penengah, dan umumnya bakal pakai provider. Bisa jadi kebetulan providernya yang nggak amanah, dia korban juga bisa. Nah, itu yang kita perlu hati-hati untuk milih travel mana nih yang kira-kira secara reputasi keamanahannya baik. Kalau masalah jaminan nggak ada masalah, hampir susah. Tapi kalau ada masalah dia gimana ngehandle-nya? Itu yang kita lihat. Jadi misalnya, hotel nggak dapet, kalau nggak dapet dia ngapain? Kalau nggak dapet dia nggak punya backup, deh, soalnya pergi cari. Jadi gini juga kali gitu tuh. Salah satu hotel. Bukan. Ada banyak kayak gitu tuh. Salah satu iklan yang oke adalah ngomongin pada saat di handling objection. Karena semua orang pasti bilangnya kan kalau di iklan baik-baik aja doang. Gimana tuh secara ilmu marketing gimana? Makanya kan kita kayak bilang kalau mau bilang kita akan zero mistake, zero mistake atau kayak zero miss yang pokoknya nggak ada yang skip sama sekali. Terlalu ujub kalau menurut Ana. Itu rawan. Itu terlalu rawan. Terlalu ujub tiba-tiba. Karena di momen-momen problem pas kayak kemarin di lagi crowded, emang beneran lagi problematik kondisinya. Nggak semua orang bisa nunjuk siapa yang salah, tapi kita bisa nunjuk diri kita sendiri. Kita tuh dapat nasib itu jangan-jangan itu teguran. Kan bisa juga ya. Iya, kita tetap muhasabah walaupun kita nggak, kalau dari pihak travel nggak bilang kayak ente sih pada kenapa-napa, enggak juga. Kita tetap nunjuk diri sendiri. Kita berarti kurang paten nih dalam melayani tamu Allah nih, dalam ngasih preparasi yang terbaik atau persiapan itu ada ilmunya, risk management sih. Cuma tadi yang kita lihat adalah travel mana yang ketika dia ada masalah penanganannya tetap baik atau tetap sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bahkan kan terakhir yang lagi rame juga Set,
yang Tunggu, travel. tapi terus cara milihnya gimana, Seth? Nah, iya benar juga. Iya Yang benar. benar-benar dia terlihat bisa amanah dan bisa ketika ada masalah dia bisa langsung tek 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 tek. Sekarang semua orang punya PPI Ustaz. Iya, benar. Iya kan semua orang kalau yang apa sunnah gitu ya, apa melabeli travelnya sunnah atau apa dia pakai figur seorang ustadz. Ya, Ustaz. Gimana cara milih medianya nih? Percaya sama ustadznya karena Iya, dijadikan benar. sebagai pembimbing, otomatis travelnya wajib deh aman gitu. Iya. Lebih enak kita konsul sama orang yang punya punya skill untuk ngecek reputasi si travel tadi. Bagaimana mereka nge-manage risknya, resiko-resiko yang terjadi itu gimana penanganannya, beneran nggak? Terus ada penengah yang bisa ini hak-hak jamaah tuh benar-benar tertunaikan dengan baik gak? Nah itu. Ajib. Jadi Kalau ada lembaga kayak gitu sih itu keren banget. Keren banget. Keren masuk. Subscribe dulu aja. Dulu aja iya benar. Tadi kita akan bedah owner travel umroh ketika lo lagi ada kasus kayak gini lo akan ngelakuin apa dan Seru apa sih. buktinya kemarin. Itu seru sih. Nah, Itu jadi seru bukan sih. kita yang menilai tapi gimana cara dia ngasih buktinya gimana. Jadi jamaah bisa ngelihat ya Ustaz. Oh ini dia masih siap banget ketika ada masalah dia tahu benar-benar tanggung jawab. Bukan ketika masalah hotel lagi nggak ada, yaudah cari hotel yang murah aja yang penting jamaah dapat hotel padahal janjinya di awal hotel bintang 5 kayak gitu. Apakah yang gede ini udah pasti ajib? Nih. Yang kecil udah pasti nggak ajib kan? Belum tentu juga. Iya. Iya nggak sih? Makanya yang dilihat tadi karakter dia dalam nanganin masalah gimana udah sesimpel itu. Dia amanah apa enggaknya dilihat dari gimana dia nangin karena perjalanan nggak mungkin lepas dari masalah. Apalagi sekarang gini Ustaz. Di Instagram tuh Ustaz. Iklan tuh satu skip. Iklan lagi, umroh lagi, umroh. Udah kayak umroh nih kayak kalau anak bisa analoginya kayak zaman 2020 tuh banyak yang startup muncul kan Ustaz. Startup banyak muncul. Sekarang Apalagi tuh banyak konten kreator umroh sekarang. Nah, konten kreator umroh, banyak provider umroh, konten Pengen jadi kreator konten umroh. kreator. Nah, Nah, tapi ada juga, tapi nggak ada yang sertifikasiin sih. Iya. Iya Konten kan? kreator jadi tour leader umrohnya. Iya, tour Apakah leader dia punya umroh. kemampuan apa enggak jadi tour leader? Bener. iya termasuk itu juga. Jadi karakter si travel itu akan menentukan gimana nanti dia milih orang yang nemenin, gimana dia milih hotel. Itu tuh angle-angle itu yang justru penting. Bahkan ada ini Ustaz, kalau nggak salah Anda pernah dengar mau ada meregulasi motoy Ustaz. Oh iya dari Saudi distandarisasi. Standarisasi. Dan pakai kayak ada ininya, ada permitnya gitu istilahnya. Kayak permitnya. Wah, luar biasa tuh. Iya. Makin orang makin banyak ke sana, makin banyak regulasi yang masuk tuh. Iya. Ya lagi-lagi sebenarnya emang itu semua juga regulasi buat kebaikan jamaah, termasuk Buat kebaikan. regulasi yang sekarang nih, misalnya pengajuan visa harus ada hotel yang jelas dan lain sebagainya. Itu kan dalam rangka tadi kemarin ada kejadian bahwa ada jamaah masuk, hotelnya belum ada. Oh, Tapi iya, dari kayaknya tuh dari pihak sananya atau dari provider atau ngegampangin untuk ada. Akhirnya jadi bisa terlantar. Kan itu diantara faktornya. Iya. Cuma tadi kalau faktor itu banyak faktor bisa kejadian kayak gitu. Nah kita harus hindarin travel-travel yang overclaim. Yang kayak di awal. Karena kalau ngejanjiin di awal kita mah nggak bakal itu mah gampang. Iya benar. Yang susah adalah ketika itu terjadi ente gimana? Apa yang dilakuin sama dia? Kayak gitu gimana? Nanganinnya gimana? Itu yang berat. Nah kalau misalnya keamanan itu bisa terjamin, bismillah itu lumayan baik nanti untuk perjalanan kita. Lebih solving ya, lebih aman lah. Kalau misalnya ada kasih pelatihan untuk tour leader dan sertifikasinya, Sat, mau nggak, Sat? Waduh luar biasa. Harus itu emang harus dijalani. Teman-teman. Karena oknum juga sih. Karena banyak oknum yang tour leader sebenarnya dia nggak paham sih. Iya. Nggak paham Nah, pas lapangan. banget teman-teman buat yang udah menjadi tour leader tapi nggak ada sertifikasinya, nggak terstandarisasi. Cari umroh, lagi ada program training workshop sertifikasi leader dan sertifikat BNSP. BNSP, BNSP tuh badan. Jadi pantengin di Instagram kita dan di YouTube kita ya. Kita insya Allah akan buka rutin terus ya sih. Mungkin Buka rutin terus kita 2 bulan sekali insya Allah. 2 bulan sekali. Insya Allah. Karena memang kita ngeliat keresahan itu saat. Jadi memang banyak yang ibaratnya salah satu orang-orang yang jadi tiba-tiba mendadak tour leader ya kan, mendadak jadi tour leader tuh sebenarnya banyak hal yang harus dipikirkan karena Anda pernah dengar dari salah satu kajian Khususnya buat Safira ini lah, khususnya buat para owner travel umroh yang menunjuk satu orang jadi tour leader ketika lagi ada masalah. Itu. Dia berkata negatif yang membuat para jemaah panik atau membuat jemaah makin tenang. Oh iya. Iya, salah ngomong kan sih. Iya. Menurut Safira Anda kayak kajian Safira bisnis umroh haji itu ibarat bisnis surga neraka kan. Iya. Ngomong setaraf, ngomong pasti bisa. Iya makanya. Iya kan? Iya makanya tadi pasti overclaim. bisa Bu kita masuk raudhah, tiba-tiba enggak. Iya. Ya kan overclaim orang tadi kan. kecewanya kayak apaan tuh di
buat orang dosa juga bisa maki-maki di tanah haram tuh. Bener. Iya kan? Ya makanya tadi overclaim tadi yang bahaya. Overclaim. Jadi keamanan itu dilihat dari gimana travel nge-handle problem ketika terjadi di perjalanan. Kan itu. Terus gimana dia bisa nunjuk orang yang juga capable untuk nge-handle problem itu. Kan gitu ya, diusahain. Walaupun kita tadi kalau dari angle jamaah ya tawakalnya emang nggak ke situ pasti. Kita jangan nyenderin ke ini travel paten atau pembimbingnya paten pasti aman. Nggak juga. Tapi memang kitanya juga masing-masing harus punya tawakal yang baik gitu. Tawakal yang benar, yang bagus gitu ya. Artinya menyadarkan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kemudahannya tuh biidznillah taala gitu. Nggak. Oh ini karena travelnya paten ini gitu. Itu hanya wasilah-wasilah aja kan. Sama kalau dari jamaah juga perasaannya harus di manage kalau ana lihat gitu. Karena kadang-kadang keluhan-keluhan misalnya ada miss atau ngerasa miss atau merasa dirugikan terjadi ketika tujuannya tuh lebih ke fasilitasnya ketimbang ke ibadahnya. Makanya tadi itu juga penting bagaimana pembimbing itu betul-betul diperhatiin sama tour leader gitu ya, tour leader dan mutawif sebetulnya. Itu pembimbing yang di sini ataupun pembimbing yang di sana itu betul-betul dikurasi sama orang-orang travel gitu ya. Terkait dari kapabilitas di sertifikasinya, apakah orang ini benar paten nggak, gimana ngehandle perjalanan, sama pemahaman terhadap hal-hal yang boleh dan nggak boleh ketika ngejalanin atau hal-hal yang ngeganggu dan nggak ganggu. Karena kadang-kadang memang kita di jalan itu begitu nyampe umroh nih banyak celah untuk cari keuntungan-keuntungan yang tanda kutip itu sebenarnya nggak bahaya gitu, kayak karena banyak orang di sana niatnya udah buat ibadah mulu nih. Segala keluar duit nih kayaknya memang terhitung ibadah gitu. Kayak waktu postingannya Ustadz Mufi kalau nggak salah, beliau tuh cerita kalau ada orang yang beneran dia bawa jamaah tuh beneran celah-celah duitnya diperas sampai kayak kita ke sumur yang ini Nabi ini, terus dia scam padahal gitu loh, dia nipu buat gimana jamaah tuh bisa ke situ, tapi dia bayar ke dia, terus sumurnya nggak yang aslinya, dia bikin fadilah-fadilah yang nggak semestinya. Nah, itu kan itu bahaya banget. Dan itu serem buat travel. Dan ya tadi travel harus mikirin juga, ini kita nggak berangkatin orang yang mau ibadah. Jangan cuma dipikirin fasilitasnya, walaupun memang yang dijual adalah fasilitas. Itu bisnisnya adalah berbisnis terkait dengan fasilitasnya memang. Tapi harus dipikirin juga orang umroh ini bener nggak dia ngejalanin umrohnya. Atau selama di sana dia efisien dan efektif gak dalam mengambil fadilah dan keutamaannya. Karena orang bisa kayak, oh itu tuh di bukit itu aja, bukit itu ada keutamaannya, padahal nggak ada kan gitu. Nah itu, dan itu scam, dan kadang-kadang demi ke bukit itu cuman deh kita ya bayar mobil dan lain sebagainya kan gitu. Jualan kurma gimana? Jualan kurma boleh gak sih? Jualan kurma boleh aja. Aman. Iya, asal jangan sama foto pohonnya karena berat. Soalnya kurmanya yang bagus tuh Castle Farm sih. Iya. Jualan kurma buat buka puasa di sana, Sat. Aduh, luar biasa. Castle Farm ini, Sat, ada di pintu pintu arah kiblat. Oh iya. Ini ajo yang pernah Anda coba. Salah satunya paling enak ajonya. Ajo terbaik. Aki kurma Madinah. Emang di kebun Madinah dia. Kebun Madinah. Kebunnya sebelah mana ada? Ada, waktu itu kita pernah mau ke sana, cuman kok udah lo ditutup ya. Ya dia jam 12 udah pulang, Set. Katanya gitu, Set. Udah ditutup jam 12 siang. Sama Set Ali sampai naik mobil gitu ya. Iya. Naik mobil gitu mau ke sana. Gitu karena ya memang ya banyak lah ya. Kalau kurma mau banyak, cuman ini yang terbaik. Kurma yang tapi udah ada di sebetulnya di Jakarta. Ada di Indonesia. Bahkan dia ada kurma Sukari, Sat. Dalamnya almond, Sat. Nah. Udah dikasih almond. Jadi langsung ngelep makan isinya almond, Sat. Jadi bijinya tuh bukan biji. Tapi bisa di almond. Kurma Sukari isinya almond. Ajib enak tuh. banget. Enak banget tuh. Ngomong doang kita nggak ngasih, ada barang di sini. Iya, nanti lah. Nanti kita minta lah ya, minta ya. Dan itu harus di brief tuh kalau ngasih kurma yang ada almondnya, takutnya dia kira biji dibuang. Kalau almond mahal tuh. Iya, dalamnya bisa pistachio juga kalau mau ya. Ribet. Balik lagi sih ke pertanyaan-pertanyaan netizen yang memang banyak menjadi tolak ukur dia tuh akhirnya nggak mau umroh, Sat. Salah satunya kan kayak mereka nggak takut dibalas diantaranya. Terus apakah saya harus soleh dulu gitu kan? Apa nunggu tua dulu tuh yang umroh? Masih muda, masih pengen healing, senang. Terus apakah memang ibaratnya abis umroh tuh udah pasti nggak boleh berbuat dosa sedikit pun? Orang jadi kaku kan ya. Tar aja deh nunggu tua deh gitu kan. Harapannya kan abis itu dia nggak bakal berbuat
maksiat lagi. Padahal maksiat kan sekarang sangat terbuka ya. sangat mudah berbuat maksiat sekarang gitu. Itu gimana Zat untuk teman-teman yang takut umroh itu Zat? Iya. Tuh ada tuh stigma itu Zat, takut umroh gitu. Iya, takut umroh, takut dibalas. Takut dibalas. Iya, pertanyaannya real gak sih sebenarnya ada orang dibalas apa nggak dibalas ketika di sana? Ada Kan dalam Habis ayat lihat Ka'bah. Iya, dalam ayat Al-Qur'an kan Habis lihat Ka'bah. Kayak lagi konten, Iya. mana kabar? Bener nggak bisa lihat katanya sakit ya. dalam ayat kan dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bakkah kan. Jadi kata Bakkah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan juga dengan sighah Bakkah, dan Bakkah itu dari kata Bakka ya buku, yang artinya dia menghempaskan atau menjatuhkan orang-orang yang meninggi. Nah, jadi Menjatuhkan orang-orang ketika jadi ketika orang itu bilang orang yang umroh atau orang yang pergi ke tanah suci, maka keburukannya akan dibalas. Iya, tapi keburukan yang dimaksud adalah keburukan yang ketika dia datang dia meninggi. Dia nyombong. Dia nggak rendah. Dia nggak rendah di hadapan Allah, dia ngerasa better. Dia ngerasa aman ya itu. Nah, sementara karakter yang dari tadi kita juga ulang-ulang, kita tuh udah tawakal, itu tuh kerendahan hati tuh, tawakal, kita bersyukur, kita banyak doa, kita ingat dosa, itu semua karakter-karakter ketundukan. Nah, kalau kita ngerasa kita berdosa, pantas nggak kita umroh? Justru harus umroh. Karena kan kita pengen dapat ampunan. Udah nyadar banyak dosa, pengen dong diampuni. Gitu. Kalau masalah dibalas, enggak, bukan dibalas dari dosa kita, dibalas dari atas kesombongan kita. Nah, kita jangan sombong. Kita datang dengan kerendahan hati, dengan nyadar kita adalah hamba pendosa, dan kita berharap dapat ampunan di sana itu. Situ. Iya, dan memang bisa jadi angle-angle dari banyak orang yang mungkin kita kenal kayaknya pendosa tapi berangkat. Justru mungkin itu angle-nya dia. Justru orang-orang ini mungkin adalah orang yang nangisnya paling kenceng ketika di hadapan Ka'bah, ketika di rangkaian tawaf dan sa'i. Karena paling sadar sama dosanya. Nah, kadang kita tuh ngerasa kita nggak nyadar dosa kita di mana, kita nggak nyadar kita punya kurang, kita nggak nyadar kita selama ini jadi hamba yang kurang baik. Penghambaannya terhadap Allah, bahkan kita ninggi sampai sana, ya itu orang-orang seperti itu yang akan dibalas atau yang akan mendapatkan teguran dari Allah gitu di sana. Tapi kalau yang dia datang karena dia merasa berdosa, justru rasa berdosa itu adalah langkah pertama sebelum kita berharap dapat ampunan kan gitu. Kita ngerasa kita berdosa, itu sudah starting point justru. Poin bagus. Iya, kayak berarti nextnya adalah butuh dong diampunin. Benar. Kan nyadar ente dosa. Butuh dong diampunin gitu kan. Nah, butuh diampunin, di antara jalan pengampunan yang besar adalah berangkat umroh. Gitu kan kata Nabi, al-umratu ilal umrah kafarah, dari umrah ke umrah tuh kafarah. Gitu. Atau tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Bahkan Nabi tuh bukan cuma bilang dosa yang akan diampuni, tapi bahkan kefakiran juga dihilangkan kan gitu. Karena kan biasanya ada orang insecure umroh puluhan juta, pulang makan apa? Iya, kan lagi-lagi gitu. Makanya Nabi katakan bukan cuma dosa, tapi kefakiran. Biiznillah akan dihilangkan. Artinya Allah akan hilangkan kefakiran dan akan berikan kecukupan kepada orang-orang yang merelakan hartanya untuk berangkat umroh. Ini bukan hadis riwayat cari umroh atau hadis riwayat kita umroh, bukan nih. Tapi emang ini janji dan memang kabar gembira agar kita nggak insecure, agar kita nggak takut. Dan fun fact, Ana pernah pulang dari berangkat umroh. Kebetulan itu waktu itu cuma pakai rompi. Terus kita naik taksi, ada satu taksi, supir taksinya itu dia nanya, "Bang, dari mana?" katanya. "Saya dari pulang umroh." "Saya mau nanya dong sesuatu." Dibilang gitu, supir taksinya ini random banget ya. "Saya mau nanya dong Bang, kok kenapa ya? Saya lihat kalau ada orang pulang umroh tuh kayaknya dia hidupnya langsung kayak berubah. Kayak orang-orang yang pancaran dari dirinya tuh kayak makmur banget." Bahkan saya kadang ada beberapa customer saya nih berkali-kali dia menurut, terus kayak hidupnya tuh kayak makmur, kayak bahagia, kayak cukup gitu. Saya bilang, "Bang, emang ada kabarnya dari Nabi SAW kalau umroh itu akan menghapuskan kefakiran gitu, Bang. Abang emang nggak mau coba umroh? Saya Katolik, Bang." Jadi tapi ini kan berarti real testimoni, dia nggak bias, dia nggak tahu hadis itu. Dia dengan kepolosan dia nanya itu. Kenapa saya setiap bawa orang pulang umroh, bawa orang berangkat umroh, ada orang yang sering umroh, mukanya dari pancaran wajahnya, dari gimana dia membawa dirinya, terlihat Allah kayak kasih kemakmuran. Dia nggak bilang, terlihat kayak dikasih kemakmuran nih. Kok kayaknya orang makmur banget nih orang berangkat umroh. Makanya syahadatin aja satu. Iya, kalau dia saya umroh deh ke Yerusalem gitu. Bisa. Ternyata Katolik dia. Tapi kan itu makin menguatin bahwa berarti dia beneran pakai risetnya dia nggak bias, dia nggak tahu ada keutamaan. Sangat objektif ya. Sangat objektif. Dan ternyata memang benar ya. Berarti kasarannya teman-teman yang ragu
itu insya Allah kalau kalau nggak sombong harusnya aman-aman aja Sat. Harusnya insya Allah aman-aman aja. Sama yang penting nggak usah takut miskin Sat, habis umroh Sat. Karakter nyadar berdosa itu adalah karakter yang justru itu awal dari tidak adanya kesombongan. Itu udah terkikis, kita nyadar kita punya dosa tuh itu udah turun berarti kesombongan kita. Tinggal kita nyadar kita butuh ampunan. Bahaya. Langkah dapat ampunan adalah dengan Bahaya yang hewan-hewan senior ya, hewan-hewan yang udah biasa banyak ngaji, cuman dia kayak kan udah nggak ngelakuin maksiat gitu. Sebenarnya udah nggak ngelakuin maksiat udah nggak ngelakuin lagi si pede tuh kayak kan udah nggak ngelakuin dosa besar lah gitu kan. Titik paling bahaya itu ketika kita ngerasa aman dari dosa gitu. Justru kita tuh harus nyadar terus kita punya dosa dan kita akhirnya butuh terus terhadap ampunan. Akhirnya kita istighfar terus dan ngelakuin upaya-upaya untuk bisa dapat ampunannya. Kalaupun ngerasa kita udah dijamin diampuni, minimal kita jadi hamba yang bersyukur. Bener. Dan rasa syukur kita diungkapkan juga dengan taat, dengan ketaatan terbaik kepada Allah. Karena kan Nabi tuh sholat sampai kakinya bengkak, sampai para sahabat kayak ente udah dijamin surga Rasul, kenapa ente masih sholat malam? Kan kata Nabi, afala akunu abdan syakura, bukankah saya harus tidak layakkah saya untuk menjadi hamba yang bersyukur? Bukankah iya kan pantas dong buat bersyukur nih gitu loh atas nikmat yang udah Allah kasih gitu. Itu Nabi nih, kita apa kita dosa gitu kan, pasti udah kayak detik ke detik itu. Apalagi hari ini tadi, di mana menurut antum kan tadi udah bilang bahwa akses terhadap maksiat dan dosa itu sekarang udah makin dimudahin, disodorin banget gitu. Disodorin. Iya, dulu kita pengen gibah itu ketemunya harus ketemu orang, ibu-ibu harus ngumpul di tukang sayur baru bisa gibah. Bener. Sekarang grup WA tengah malam bisa ngomongin orang, tengah malam bisa makan daging orang. Itu kan hal simpel itu tuh. Ada dan banyak hal yang lain gitu yang jadi peluang dosa. Nah, maka ketika kita sadar dosa kita banyak, justru di situ langkah di mana kita butuh ampunan. Gitu. Masya Allah, satu ya, nggak terasa kamera udah panas semua. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Kalau gitu tanya sih. Capek lah ya. Iya. Udah lah. Masih banyak Ustaz. Masya Allah. Masih bisa Di pengen umroh nih minggu depan. Iya. Minggu depan. September deh. Kapan bakal umroh Ustaz? Minggu depan? Enggak minggu depan. September minggu Dua pekan lagi. Sama travel siapa Ustaz? Kalau mau diajak Ustaz? Hah? Sama travel siapa Ustaz? Anak nggak bisa bawa brand. Nggak bisa bawa brand. Ya mau cari umroh boleh lah Oktober dan sekali. Iya. Iya, umroh sama Ustaz Alias Bawa Wazir Ustaz. Itu umrohnya, memang kita umroh tuh butuh bekal supaya setelah pulang dari umroh ada hal yang kita bisa tanamkan, kita bisa amalkan juga Ustaz. Oh, benar. Nah, Ustaz Ali bikin daroh umroh itu di sana membahas tentang panduan gimana jadi rumah tangga yang sakinah Ustaz. Wah, pas banget untuk bawa istri, bawa anak. Ternyata bisa jadi ada hal-hal yang kita selama ini sebagai pemimpin rumah tangga nggak sesuai dengan anjuran agama saat gitu. Benar. Di situ Ustaz Ali akan ngebahas daurah selama di Mekah, di Madinah dengan suasana yang syahdu itu, membahas bagaimana rumah tangga yang sakinah itu. Ajib, Insya Allah. ajib tuh, Masya Allah. Iya. Semoga bisa berangkat bareng sih. Iya, amin. Bareng mau Ustaz Arif juga nih. Masya Allah. Insya Allah itu banget banget Ustaz ya. Ya, Akhir, Ustaz ya. Ustaz ya, Insya Allah. Mudah-mudahan. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, barakallah.